sudah kecanduan gitu kan, sudah kecanduan narkoba atau dalam hal apapun sebenarnya ya, keburukan dalam hal apapun itu. Yang pertama kali kita harus lakukan adalah cari trigger dan cari asupan informasi sebanyak mungkin terhadap keburukan yang kita lakukan itu. Contoh misalnya, ngomongin soal lingkungan juga Bang, kan tadi Bang Awal sempat bilang ya udah cari lingkungan yang baik, support system ya kan. Terus, nah emang seberapa pentingnya sih kayak lingkungan yang baik itu, karena banyak juga nih teman-teman yang religius, teman-teman yang kelihatannya kayak imannya kuat banget kayak gitu-gitu, tapi ternyata narkolema, ternyata narkoba, diem-diem ternyata masuk toilet ngapain? Tahu kayak gitu. Mungkin itu yang serem sebenarnya ya. Itu seperti apa sih kayak gitu, dan mungkin kasih juga obat hatinya tuh seperti apa buat teman-teman yang galau. Selain tadi dibilang olahraga, kan tapi semua orang juga nggak suka olahraga, kayak capek ya kan, udah capek kerja. Nah, mungkin ada option lain seperti itu, atau gimana tips dari Bang? Oke, jadi yang pertama kita yakin bahwa setiap dari kita tuh berdosa, dan Rasulullah udah bilang juga kan, kullu bani Adam khata' wa khairu khataiha at-tawwabun gitu. Semua manusia berdosa. Saya, Anda, semua yang ada di sini, kita semua yang nonton ini berdosa gitu kan. Tapi yang paling baik di antara para pendosa itu adalah orang yang bertobat. Gitu kan. Jadi bahkan ada satu hadis di mana kalau misalnya kalian tuh tidak berbuat dosa, Allah akan gantikan kalian dengan orang yang berbuat dosa, kemudian orang-orang itu bakal minta ampun pada Allah. Gitu. Jadi ada perkataan ulama juga kan, seorang ulama ditanya sama seorang santrinya, wahai Syekh, apakah seorang muslim itu bisa berzina? Iya bisa. Apakah seorang muslim itu bisa mabok? Iya bisa. Apakah seorang muslim itu bisa mencuri? Iya bisa. Tapi apakah seorang muslim itu bisa berbohong? Enggak. Seorang muslim itu nggak berbohong. Seorang muslim itu akan mengakui dosanya. Seorang muslim itu akan mengakui, ya Allah aku salah, ya aku pernah lakuin ini, dan aku itu ketika kita dapat orang yang mau ngakuin, itu udah satu step untuk dia tuh bisa berubah. Paham nggak sih? Dan tugas kita sekarang kita sebagai, kita kan masalahnya tidak bisa memprediksi masa depan, makanya itu satu harus selalu berlindung sama Allah. Kita nggak tahu masa depan itu seperti apa. Bahkan aku sendiri ya, aku di TikTok aku ngomongin tentang masalah perselingkuhan, di Instagram aku ngomongin tentang masalah ketaatan segala macam. Itu sebenarnya menjadi beban untuk aku sendiri. Gimana nanti kalau ke depan aku nggak ngelakuin? Oh iya. Paham nggak sih maksudnya? Itu betapa berat. Paham nggak sih? Iya nggak? Karena ya nanti kalau misalnya nauzubillah terjadi sesuatu sama aku, terus kemudian orang tuh malah bullshit lo gitu kan, malah balik buat lo gitu. Itu kan sangat berat gitu. Makanya yang pertama untuk kita ya. Kita minta doa pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibimbing terus dan ditutupin aib-aib kita. Dan itu ada doanya setiap hari di zikir pagi petang. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah aib-aibku dan jagalah auratku gitu. Jadi ketahuilah pola-pola perubahan. Sukses itu berpola, gagal itu berpola gitu kan. Dan pola-pola sukses dan gagal itu sama. Dimulai dari pikiran. Kita sering dapat quote ya, quote-nya sangat masyhur gitu, sangat terkenal. Hati-hati dengan apa yang informasi yang masuk ke dalam diri kamu, karena itu akan jadi pikiran kamu itu akan jadi perkataan kamu itu akan menjadi keyakinan kamu akan menjadi perbuatan kamu itu akan menjadi kebiasaan kamu, dan itu akan menentukan takdir hidup kamu gitu. Dan kalau kita pengen sudah kecanduan gitu kan, narkoba atau dalam hal apapun sebenarnya ya, keburukan dalam hal apapun itu, yang pertama kali kita harus lakukan adalah cari trigger dan cari asupan informasi sebanyak mungkin terhadap keburukan yang kita lakukan itu. Contoh misalnya kita ada yang kecanduan pornografi. Nah, sebisa mungkin dia tuh dapat informasi bahwa pornografi itu buruk buat dia, buruk untuk dia. Ya nanti itu dia bakal ada inisiatif buat iya ini buruk gitu, ya kan? Tapi masalahnya kan ada orang yang udah tahu itu buruk gitu kan, tapi masih terus ngelakuin gitu. Itu kenapa gitu kan? Ada orang ahli agama dia bilang ini salah tapi dia ngelakuin gitu kan. Nah, itulah sebabnya kenapa levelnya bukan sampai pemikiran tapi sampai kebiasaan. Karena manusia itu bertindak bukan hanya dengan pikirannya, tapi dengan kebiasaannya. Kita tahu nih mie instan nih buruk nih buat kita nih, bisa buat tipes gitu kan. Tapi masih enak aja makan mie instan. karena itu adalah udah tahap habits. Maka ketika kita tahu bahwa sesuatu ini itu buruk gitu kan, kita harus paksa untuk ya ini buruk gitu. Paham nggak sih? Nah, fase di mana kita memaksa itulah
itu adalah satu fase untuk bisa berubah. Jadi kita harus dapat informasi-informasi agar kita tuh terhindar dari yang namanya narkoba, nonton podcast BNN ini gitu kan. Terus atau enggak nonton ceramah-ceramah tentang agama, karena ketakutan pada Allah, ketakutan pada Sang Pencipta itu impact-nya powerful gitu. Ya kan, kayak misalnya mengharapkan sesuatu. Kan ini manusia itu kan oportunis. Manusia itu baru melakukan sesuatu karena pengen dapat sesuatu. Dan Allah nggak menafikan itu. Allah bilang kalau kamu taat, gitu kan. Kalau kamu taat nih, kamu akan bahagia di dunia nih, bukan hanya di dunia tapi di akhirat juga. Ya kan? Kalau kamu maksiat itu buruk buat kamu, seriously, gitu kan. Tapi juga buruk buat akhirat kamu, gitu kan. Berimpact banyak buat kamu. Dan ketika kita bisa, ini buruk nih, gue tahan biar gue dapat pahala, gue tahan biar Allah sayang sama gue tahan karena gue udah tahu gue udah banyak dosa dan ini adalah perjuangan gue buat gue berubah gitu. Itu akan menjadi motivasi untuk bisa memaksa dia untuk nggak ngelakuin hal yang sama. Paham nggak sih? Walaupun mungkin sekali dua kali orang tuh bakal terjerat karena memang habits itu kan sangat menakutkan ya. Kalau kita nggak mengendalikan kebiasaan itu akan mengendalikan kita. Nah, abis informasi kemudian paksain, abis itu cari lingkungan. Abis cari lingkungan, insya Allah itu bakal merubah kita karena ada banyak banget efek tentang lingkungan. Jadi dalam satu kitab Riyadhus Shalihin diceritain ada satu hadis yang sangat luar biasa, cerita tentang tentang pembunuh. Dan membunuh dalam Islam itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar, gitu kan. Bahkan Allah bilang siapa yang menghidupi satu manusia maka dia seolah-olah menghidupi seluruh manusia. Kenapa begitu? Karena kita nggak tahu efek orang yang kita didik itu bisa berimpact kebaikan sebanyak apa. Dan barang siapa yang membunuh satu orang maka dia seolah-olah membunuh seluruhnya di surat Al-Maidah itu. Karena kenapa? Karena kita nggak tahu, siapa tahu orang yang kita bunuh punya impact besar di masa depan sana. Makanya kalau ada fitnah tentang terorisme Islam itu dia nggak ngerti tentang Islam. Paham nggak maksudnya? Nah, ada seorang dia pembunuh. Ngebunuhnya berapa? Bukan 1, 2, 99. Bayangin ada 99 orang dibunuh, itu kayak apa coba? Kalau sekarang ada orang dijajarin meninggal itu 99 itu kayak wow, horor banget gitu kan. Dan kalau misalnya orang itu kalau misalnya sudah melakukan satu kebiasaan, itu mungkin awalnya itu dia bakal nggak nyaman, ya kan? Ngelakuin kegiatan bermanfaat, betul, mengakuin kebiasaan bermanfaat, misalnya kayak sholat, kok gua nggak nyaman sholat ya gitu. Tapi kalau dipaksain bakal nyaman. Sama kayak misalnya ngebunuh, wah awalnya nggak nyaman tuh, pasti gelisah gitu kan. Tapi kalau misalnya dia sudah membunuh banyak orang, tadinya udah biasa pak. Woi, kan disenggol. Wah, lu nyenggol gua. Waduh, itu kan horor ya. Sudah jadi kayak psikopat gitu ya. Ya, ini udah ngebunuh 99 orang. Horor gak? Horor kan? Nah, akhirnya dia di satu titik di mana dia tuh pengen berubah. Akhirnya dia datengin ahli ibadah. Jadi beda antara ahli ibadah dengan ahli ilmu. Karena ahli ibadah dia hanya tahu bagaimana beribadah, tapi dia nggak tahu bagaimana cara berinteraksi sama manusia gitu. Dia datengin ahli ibadah, kemudian dia bilang, saya pengen bertobat. Bagaimana cara saya supaya bertobat gitu kan? Terus dia bilang, dosa kamu sudah sangat besar. Wah. Ya, satu saja sudah bisa membunuh, seolah-olah membunuh seluruh manusia. Wah, Pak. Chaos gak? Chaos, sakit hati gak? Akhirnya dibunuh dia. 100. Jadi 100. Serem gak? Serem kan? Gitu lah ya, susahnya mengontrol diri sendiri ya. Betul. Karena susah banget kalau misalkan kita udah nggak bisa mengontrol diri, udah lepas aja gitu. Betul, itu bahayanya. Kebiasaan tuh seperti itu. Nah, setelah 100 orang, dia tetap nggak pengen untuk tetap mengakui ingat ya, muslim nggak bohong. Dia tetap mengakui, iya gue salah, gue pengen berubah. Akhirnya didatengin seorang ulama, seorang ahli ilmu. Saya pengen bertobat. Terus dia bilang, ahli ilmu itu tahu menempatkan dalil di tempat yang tepat. Kalau orang berdosa, kita kasih hukum atau enggak kasih firman Allah yang ini dosa begini, kamu bakal begini, dia bakal chaos, bakal down gitu kan. Tapi ketika ada orang bertobat, bukan dalil siksaan atau enggak bukan dalil keburukan yang dipakai, tapi dalil rahmat. Yaitu dalil kasih sayang. Ya, jadi Allah kasih tahu bahwa kamu bertobat itu sudah, kalau kamu mau bertobat itu udah sangat-sangat kasih sayang Allah sangat-sangat besar. Kamu tahu nggak sih, rahmat Allah itu meliputi seluruh alam gitu. Kalaupun kamu membunuh salah seorang, itu bagi Allah itu kecil untuk bisa mengampuni kamu gitu kan. Akhirnya kamu bisa berubah asal kamu sungguh-sungguh. Dan tahu nggak syarat agar dia bertobat itu seperti apa? Ulama itu bilang bahwa tugas kalau kamu pengen benar-benar bertobat, benar-benar pengen berubah, kamu pergi dari kampung ini ke kampungnya Ono gitu kan.
Kamu nggak know. Karena apa? Karena ternyata berarti ulama ini tahu. Ada niatnya dia. Ulama ini tahu bahwa dia tuh begitu bukan tanpa sadar, tapi karena ada efek lingkungan yang toksik juga. Iya nggak sih? Kalau aku, aduh, inget banget kayak misalnya orang ngumpul-ngumpul makin narkoba kan bukan karena dia makin narkoba aja, tapi karena ngeliat temennya, paham nggak sih maksudnya? Maka ulama ini bilang, iya dia tuh harus pindah ke kota yang ini. Akhirnya dia pindah kan, karena lingkungan tuh sangat-sangat berpengaruh. Dia pindah, kemudian pas pindah dia meninggal di jalan, belum sampai tempatnya. Kenapa pindahnya? Ya udah ajal. Nah terus habis itu turun 2 malaikat, bilang orang ini masuk neraka. Terus orang ini udah bertobat masuk surga. Terus Allah kirim satu, kan debat tuh. Allah kirim satu malaikat lagi untuk bilang bahwa dia itu masuk surga. Kenapa? Coba kalian hitung langkah dia dari kota yang buruk dengan langkah dia menuju tempat yang baik. Ternyata lebih beberapa langkah doang untuk orang mau bertobat. Abis itu langsung dimasukin. Begitu pengaruhnya apa sih, niat baik ya? Niat baik, tempat, temen, itu berpengaruh banget. Dan maha pengampunnya Allah, kasih sayang Allah yang sangat luas banget. Terus sampai berinding. Bahkan sampai 100 orang pun tetap diampunin dan masuk surga. Nah, dan ini juga jadi konsep buat seorang muslim ya. Jadi aku sekarang punya anak 1. Aku punya istri 1. Ya. Cukup. Jangan ya, sudah juga. Nah, aku ketika aku sudah berumah tangga, ada banyak yang hal dipikirin sama orang-orang yang memang belum berumah tangga. Salah satunya adalah rumah. Ya kan? Dulu waktu jomblo aku nggak pernah kepikiran tuh ngelihat baliho ini kan baliho perumahan. Iya. Aku udah ngitung tuh nih per meter berapa. Oh, harganya segini. Oh, ini kemahalan. Kalau dulu kan nggak kan melewati, sekarang udah mulai ngitung. Nah, terus ketika aku lagi mikirin itu, ternyata aku dapat satu tadabbur yang sangat luar biasa. Ini doanya Asia. Asia itu adalah istrinya Firaun. Dia meninggal kan gara-gara disiksa sama Firaun. Nah, dia itu doa, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah gitu. Ya Allah, berikanlah aku surga. Dari sisimu rumah di surga. Lihat gramatikalnya. Ya kan? Jadi dari sisimu rumah di surga. Jadi dari sisimu dulu baru rumah di surga. Paham gak sih? Maksudnya di Nabi Ibrahim juga pernah doa yang sama. Inda baitikal muharram. Inda itu dari sisimu, baitika itu baru rumahmu. Jadi yang terpenting itu adalah sisinya. Itu tetangganya. Jadi sebelum kita tuh milih rumah yang bagus seperti apa, yang nyaman seperti apa, kita harus tahu lingkungannya kayak apa. Nah, lingkungan tuh berpengaruh banget. Makanya kenapa salah satu sebab aku pindah dari Citayam menuju Bintaro gitu. Walaupun di Bintaro ada banyak kesulitan. Karena di sana ada lingkungan yang mendukung aku dan membuat istriku mendukung aku dan kondusif buat anak-anakku. Jadi seorang muslim itu harus berpikir beyond, bukan hanya sekedar oh ini tampaknya bagus, tapi ternyata lingkungannya toksik, itu akan buat toksik buat anak-anak, bukan buat anak kita tapi buat kita dan istri kita juga. Tapi kalau misalnya lingkungannya bagus, tetangga-tetangganya bagus, ngajak kita pada ketaatan, produktif gitu kan, insya Allah rumah kecil itu jadi bahagia. Pernah nggak sih ngelihat replika rumah Rasul? Replika rumah Rasul itu cuma sepetak doang. Dan di tempat itu Rasul bilang, baiti janati, rumahku surgaku. Sedangkan sekarang ada banyak orang yang rumahnya besar-besar, mental illness. Bunuh diri. Nah, tapi ini penting nih. Maupun Papa masih mau ngomong soal mental illness. Sekarang ini kan kasus kemarin deh, nggak jauh-jauh. Ada mahasiswa UGM yang lompat dari lantai 11 ya. Dan ada ditemukan ini ya surat dari rekomendasi kalau misalkan dia itu sehatnya mentalnya kurang sehat nih. Dan banyak banget yang udah self diagnose. Gua anxiety, gua overthinking, gua bipolar. Nggak bisa nih. Dan itu risetnya by Google. Nah, gimana sih sebenarnya lagi-lagi nih ya, maksudnya kontrol diri mungkin dari sudut pandang Islam juga ketika kita udah mendiagnos diri kita sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Dan gimana sih biar lingkungan juga tuh ngebantu, maksudnya nggak cuek ya, ngebantu si orang ini dan peka. Karena gini Bang, kita sering banget dapetin nih, misalnya ada orang, salah satu temen lah, galau atau bunuh diri atau putus dari pacarnya, atau pengen, gue kayak nggak mau pacaran lagi deh, gue mau langsung nikah, gue mau hijrah. Tapi balik lagi, misalnya kita kebanyakan masalah, ada pasti adjustment gini,
lu kurang deket sama Allah kayak gitu, atau kayak lu tingkatin lagi deh iman lu, apakah semua permasalahan itu memang balik lagi nih, jadi mungkin gue emang harus sholat tahajud kali ya gitu, atau gue harus kurang baca Quran kali ya, apa memang seperti itu, atau mungkin ya emang masalah itu kita rasain dulu, kita terima dulu, atau seperti apa nih proses kayak sekarang kan banyak banget ya milenial Gen Z ke bawah tuh kayak banyak banget masalah. Atau mungkin Bang Hawa punya apa sih pengalaman kayak gue ngerasa gue tuh mental illness deh, terus gimana caranya gitu? Oh gitu. Disikapi tadi. Sebenarnya ini akan menjadi pembahasan yang sangat panjang. Sampai berabad-abad. Jangan dong. Tapi yang pertama aku pengen kasih tahu bahwa apa ya? Tadi Mas saya bilang bagaimana pandangan Bang Hawariun terhadap pandangan Islamnya menurut Bang Hawariun. Jadi aku tidak bisa mewakili Islam secara penuh ya, karena aku juga masih belajar. Satu itu. Yang kedua, ketika ditanya mental illness, aku juga bukan pakarnya tentang psikologi gitu kan. Jadi yang pertama sebelum kita pengen menyelesaikan masalah, kita tuh harus bisa memetakan masalah, ya kan? Jadi terkadang ada banyak orang yang mencampur adukan satu masalah ke masalah yang lain. Dan dia nggak tahu proporsinya seperti apa. Kayak gini misalnya, kita tahu bahwa Allah tuh maha pengasih, maha penyayang gitu kan. Ya udah, gua maksiat aja. Itu kayak gitu. Itu kan sesuatu yang sangat-sangat tidak ini kan, sangat-sangat tidak pas gitu. Nah kita tuh butuh membedah dulu nih. Ini masalah taubat, ya kan? Ini masalah maksiat gitu kan. Terus sikap kita seperti apa? Jadi antara satu prinsip dengan prinsip lain, terus kemudian sikap itu beda tempat. Nah, begitu pun juga dengan orang yang sakit mental, ya kan? Terus dengan kerohanian, ya kan? Itu jangan diadu. Paham nggak sih maksudnya? Dan sikap kita itu harus bisa memandang dua-duanya secara netral, kemudian nyari solusi di antara dua itu. Jadi kebanyakan orang tuh, lu kurang ini aja sih, itu salah. Itu udah salah. Dosa lu. Itu udah salah. Dan aku pribadi menyarankan kita memang nggak boleh yang namanya nggak boleh namanya mendiagnosa sendiri ya. Kita memang harus datang kepada yang ahli gitu. Dan kalau aku pribadi, jadi dalam psikologi Islam dari buku yang aku pelajari, jadi manusia tuh punya dimensi, ya kan? Ada yang namanya bahasanya apa ya? Di bahasa Arab ini agak sedikit repot sih. Tapi nggak apa ya, cuma untuk dipahami ya. Kalau nggak paham nanti bisa ditanya ulang, oke? Yang pertama namanya hajatul udawiyah. Hajatul udawiyah, hajat. Tahu hajat gak? Kebutuhan pokok manusia. Nah, kebutuhan pokok manusia ini meliputi apa ya? Dia tidur, makan, sama buang air. Kalau misalnya manusia bisa memenuhi 3 unsur ini, berarti dia udah sehat. Dia nggak ada masalah apapun. Makan, tidur, sama buang air. Ya kan? Makan untuk energi hari itu, tidur tandanya dia sehat mental. Karena kan salah satu terapi buat orang yang tanda kutip stres, itu kan tidur kan, makanya banyak orang yang minta tidur kan. Terus sehat mental, terus kemudian sehat raga, yaitu feses, ngeluarin. Ya, itu namanya hajatul udawiyah, kebutuhan pokok. Jadi kalau misalnya manusia itu udah dapet 3 ini, dia udah bahagia udah. Aku bilang ke istriku kan, masalah bagi kita adalah masalah yang membuat kita mati. Dan masalah yang membuat kita mati adalah 3 ini. Kita nggak bisa makan, kita nggak bisa tidur, dan kita nggak bisa buang air. Kalau rumah kita kecil, itu bukan masalah. Kalau kita nggak punya mobil, kita nggak masalah. Kalau kita nggak punya uang, itu bukan masalah buat kita. Kalau misalnya anak kita nggak ditemenin, itu bukan masalah. Nggak usah besar-besarin masalah. Karena masalah bagi kita adalah masalah yang membuat kita mati. Jadi aku udah menyelesaikan banyak hal dengan konsep ini doang. Oh deh, boleh nggak? Ini harus diterapin ya. Makan, tidur, sama buang air. Nah, karena kan sebenarnya prinsipnya kan begitu ya. Manusia itu secara kebutuhan sebenarnya standar aja. Tapi setelah revolusi industri, semua kebutuhan naik. Dari mulai tas yang begini, tas yang begini, baju yang begini, makan yang begini, semuanya jadi tinggi. Padahal itu bukan sesuatu yang kebutuhan, bukan sesuatu kebutuhan. Keinginan aja itu. Paham nggak sih? Aku bilang, pokoknya masalah dalam diri kita tuh hanya 3 itu. Kalau itu nggak buat kita mati, itu akan selesai. Aku bilang begini, kalau misalnya dalam tanda kutip kalau kita menerapkan konsep ini aja, kayak gini, aku kuliah gagal gitu, stres gak? Stres. Tapi itu apakah buat aku mati? Enggak. Jadi itu bukan masalah. Banyak cicilan. Bisa bayar. Itu bukan masalah. Nah, masalahnya itu bukan cicilannya, tapi kenapa lu nyicil? Karena nyicil kebanyakan itu untuk keinginan. Iya, paham nggak sih maksudnya? Iya banget. Nah, terus kemudian ada yang namanya goriza. Goriza itu apa? Naluri.
Nah, naluri ini kalau nggak dipenuhin, kalau hajatul udawiyah dipenuhin, kalau nggak dipenuhin bisa mati. Kalau goriza nggak dipenuhin bisa galau. Oke, apa itu? Nah, goriza naluri itu kalau nggak dipenuhi bisa galau. Dan goriza itu terbagi menjadi 3. Oh, ada lagi 3, oke. Ya kan? Oke, kuliah nih kita nih ya. Nah, jadi terbagi menjadi 3. Ada namanya gorizatul tadayun, gorizatul bako, sama gorizatul nau. Nah, gorizatul nau ini cinta. Jadi naluri cinta. Manusia tuh, tapi cinta tuh bukan hubungan biologis ya. Cinta tuh secara umum, kayak misalnya, betul. Kita ngelihat ada orang disakiti, kita kasihan. Kita ngelihat ada orang yang menginspirasi, kita kagum, gitu kan. Dan kita mencintai, suka sama lawan jenis, itu goriza namanya, naluri cinta. Kalau misalnya orang putus cinta, banyak yang bunuh diri. Banyak. Padahal itu nggak buat mati, itu hanya buat galau. Paham nggak maksudnya? Ya kan? Terus kemudian ada namanya gorizatul bako. Gorizatul bako itu adalah eksistensi. Eksistensi manusia. Jadi manusia tuh suka dipuji, manusia tuh nggak suka dijatuhin, nggak suka dikatain, nggak suka direndahin. Betul. Jadi kayak ngapain sih orang-orang tuh sekolah tinggi-tinggi, salah satunya gengsi. Ya, tapi tapi yang menjadi inti adalah menuntut ilmu, bukan ininya. Jadi kalau misalnya aku nggak punya kesempatan biaya atau nggak kemampuan untuk bisa sekolah, ya aku nggak akan ngoyo untuk itu karena aku bisa belajar dimanapun, gitu kan. Nah, eksistensi. Jadi manusia tuh akan mencari eksistensi, entah itu sekolah, entah itu kecantikan, entah itu prestasi, entah itu body, gitu, paham nggak sih maksudnya? Manusia akan selalu mencari itu. Tapi kalau misalnya itu nggak dipenuhi, apakah itu bisa mati? Enggak. Kayak misalnya, kalau misalnya ada orang ngomongin aku, oh how are you tuh ngomong doang, gitu kan. How are you tuh sebenarnya punya aib di belakangnya begini gitu kan. Bodoh amat, nggak buat gua mati. Kebanyakan orang itu satu omong, ya pikirin. Karena memang konsep masalahnya berbeda. Dan satu lagi, ada manusia, namanya gorizatul tadayun. Naluri untuk ketuhanan. Sekarang kalau kita pikir, sebenarnya manusia secara fitrah, secara basically gitu ya, orang Jaksel ya, basically itu dia butuh untuk punya Tuhan, butuh untuk bersandar, butuh untuk menuangkan keluh kesah. Sekarang kalau kita misalnya berpikir, seandainya nggak ada nabi-nabi yang Allah utus, kira-kira manusia bakal nyembah apa? Dia akan tetap cari sesembahan. Coba kita lihat di pedalaman sana, dia ngelihat sesuatu yang lebih besar, dan yang lebih besar itu adalah gunung. Sembah gitu, paham nggak sih? Udah dia nggak tahu siapa Tuhannya, dia lihat di pedalaman orang yang tinggal di hutan, oh ini pohonnya keramat, gitu kan. Sembah. Selama-lamanya orang tuh akan selalu butuh yang namanya iya, naluri untuk ketuhanan. Kalaupun ada orang yang bilang, oh saya nggak bertuhan, dan dia nyalain Tuhan. Ketika dia nyalain Tuhan, berarti dia mengakui adanya Tuhan. Karena kalau nggak ada, ngapain disalahin? Teorinya sangat benar. Dan kalau misalnya pun dia bilang, saya nggak bertuhan, sebenarnya dia juga sedang menuhankan sesuatu, yaitu dia menuhankan ilmu, menuhankan sains. Jadi dia bersandar terhadap sains. Gitu kan. Nah, manusia ini punya yang namanya gorizatul tadayun. Jadi dia tuh butuh sesuatu untuk bersandar. Nah, ketika ada seorang yang punya penyakit mental gitu ya, dia butuh untuk itu, mengeluarkan keluh kesahnya, terus kemudian curhat segala macam, nangis, terus minta kepada yang dia yakin maha kuasa, bisa ngerubah dia, bisa ngerubah kondisinya dia, berusaha merubah mentalnya dia, keluarganya, masalah-masalah diselesain sama yang maha kuasa, gitu kan. Dia butuh untuk itu. Jangan ditabrakin sama yang psikolog. Paham nggak sih maksudnya? Di satu sisi dia butuh untuk sholat, di satu sisi dia butuh untuk berdoa, tapi di satu sisi dia juga harus tahu masalah fisiknya dia itu seperti apa. Paham nggak maksudnya? Paham kan? Nah, seperti itu. Jadi tidak bisa diadukan. Jadi itulah masalah-masalah numpuk banget, tapi semoga dapat pencerahan ya. Banyak nih konsep-konsep yang teori yang ringan, yang sebenarnya bisa diterapin juga. Dan kita udah ngobrol banyak banget nih ya. Udah terakhir nih. Mungkin Bang Hawa boleh ini ya, ajak kali ya teman-teman di luar sana, sobat cegah ya, yang mungkin masih Gen Z, milenial, atau mungkin nanti anaknya banget Gen Alpha kali ya, di bawah lagi. Kayak gimana sih caranya untuk tetap stay positif dan pastinya jauhi narkoba ya. Buat teman-temanku yang aku cintai karena Allah, asik. Yang pertama, spiritualitas itu penting banget sih. Karena bayangin aku nggak bisa jaga anakku 24 jam, tapi yang bisa aku tanamin ke dia adalah sesuatu yang dia takutin dan dia yakinin, yaitu Allah gitu. Jadi yang pertama, deketin Allah, deketin Tuhan kita gitu kan, yang maha kuasa. Terus yang kedua, lingkungan itu penting banget. Yang ketiga itu teman, karena teman tuh sangat-sangat
penting gitu. Bahkan Rasul bilang ad-dinu ala dini khalil gitu. Iya. Bahwa agama seorang, kualitas diri seorang itu tergantung temennya. Bahkan kalau di seminar-seminar motivasi, omset kalian itu adalah sesuai dengan omset teman-teman kalian beberapa tahun ke depan. Maka pilihlah teman-teman yang kayak gitu. Jadi teman sangat berpengaruh. Yang pertama, kembali ke Tuhan, kembali ke Allah gitu kan. Kembali ke Tuhan, kembali kepada Yang Maha Kuasa, bahwa kita tuh tidak berkuasa atas diri kita sendiri gitu. Yang kedua, lingkungan, pilih lingkungan yang baik, pilih relasi yang baik, pilih teman yang baik. Itu aja. Oke. Itu dia closing segmennya, dan terima kasih juga nih Bang Hawa udah main ke BNN Podcast ya. Ngobrol bareng kita. Dan banyak banget yang ngasih pencerahan buat kita pribadi ya. Walaupun mungkin buat Sobat Ciga juga pastinya dapat banyak hal-hal yang kayaknya mendamaikan hati kita semua. Mudah-mudahan ini ya jadi tenang juga nih ya sama teori-teori yang Bang Hawa kasih. Terima kasih udah nonton kita. Ketemu lagi di episode selanjutnya dengan narasumber yang spesial juga. Dan kita pamit. Terima kasih Bang Hawa. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum.